Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Tetap sehat ya, tetap semangat. Jadi beberapa waktu lalu aku sempat share kalau aku bakal sharing mengenai COVID-19 yang baru saja aku rasakan. Aku mau sharing ke kalian tentang gejala awalnya seperti apa, terus apa aja yang aku konsumsi selama isolasi mandiri dan obat apa aja. Alhamdulillah 2 hari ini sudah benar-benar fit ya, sudah benar-benar sehat gitu ya, sehat banget, alhamdulillah. Jadi aku semuanya awalnya kalau kemarin yang tanya, Mbak Siwi kenanya dari siapa gitu. Kalau ditanyain kenanya dari siapa, aku sendiri juga nggak tahu gitu ya. Karena mungkin merasa kondisinya aku pas itu pas benar-benar drop aja kali ya, imunku pas turun, jadi pas kena gitu. Jadi awalnya itu ini nanti bakal aku save ya di IGTV, jadi biar bisa di-share juga. Jadi awalnya itu tanggal 4 Agustus 2021 pagi, waktu bangun tidur, aku tuh ngerasa kayak tenggorokanku tuh bener-bener kering, yang kayak nggak minum setahun gitu. Jadi bener-bener kering banget gitu. Jadi aku mikirnya karena memang aku mau siaran, jadi biasanya memang aku pagi itu minum air putih ya. Aku minum air putih aja sama minum tolak angin waktu itu. Udah itu habis itu aku siaran kayak biasa. Di tanggal 4 itu aku siaran kayak biasa sampai pulang, sampai siang, sampai rumah jam 11. Nah pas pulang siaran itu aku merasa badanku meriang demam. Aku merasa badanku meriang demam. Akhirnya waktu itu aku nyuruh anak-anak buat main di kamar belakang, aku istirahat di kamar depan. Jadi karena aku udah ngerasa badanku nggak enak, anak-anak langsung aku pisah gitu. Jadi aku nggak sama anak-anak, mereka main sendiri, aku juga di kamar depan. Terus habis itu kayak badannya kayak meriang, gergesi, kayak mau masuk angin, mau batuk pilek gitu. Terus habis itu aku minta tolong tante buat jemput anak-anak. Anak-anak sudah saya ungsikan di hari pertama saya gak enak badan. Waktu itu pemikirnya sih belum karena COVID ya, jadi masih karena aku memang mau sakit aja, mau batuk pilek gitu. Cuman karena aku nggak mau anak-anak sakit juga, jadi anak-anak sudah aku ungsikan terlebih dahulu tanggal 4. Nah itu aku minum apa ya? Itu aku nggak minum apa-apa sih, cuma minum tolak angin aja ya, tolak angin, sama aku banyakin minum lemon. Hari kedua tanggal 5 pagi masih siaran terus ngerasa badan tuh capek banget gitu kan. Ngerasa badan benar-benar capek. Habis itu kayak mau flu, tapi nggak bisa keluar. Jadi kalau kita mau flu kan biasanya ada ingusnya ya, itu rasanya tuh kayak mau flu tapi nggak flu gitu. Nah terus itu kan hari Kamis. Nah hari Jumat itu saya siang jam 1 itu ada agenda mau rapat sama teman-teman Forum Radio Bojonegoro. Terus sorenya ada jadwal ngajar. Nah karena ngajar itu kan setelah libur cukup lama mau ngajar, jadi kan itu kan saya pasti akan ketemu sama banyak orang. Nah saya akan memastikan kalau saya ini positif apa enggak, saya spreader atau enggak, karena saya nggak mau menularkan ke banyak orang gitu ya, apalagi ke teman-teman, ke murid-murid, ke anak-anak, ke adik-adik MC. Jadi saya nggak mau menularkan, makanya saya waktu itu hari Jumat pagi habis siaran
malamnya sebelumnya saya sudah WA sama temen yang memang kerja di puskesmas Wisma Indah. Eh, Kalau misalnya mau swab apa bisa nggak ya gitu. Mau swab aja lah. Emang kalau ada gejala boleh swab, langsung swab aja nggak apa-apa gitu. Jadi memang langsung kalau misalnya kita ngerasa ada gejala langsung swab aja. Terus saya cerita, iya nih saya ngerasa demam, terus kayak mau pilek tapi nggak pilek gitu. Terus badan tuh pegel-pegel, linu, gregesi. Terus Kamis tengah malam itu saya menggigil kedinginan yang benar-benar menggigil gitu. Nah terus akhirnya hari Jumat pagi saya pulang siaran saya langsung ke puskesmas Wisma Indah. Nah di puskesmas sudah dikasih tahu buat meminta swab seperti itu kan. Jadi biasanya ditanyain sama pihak puskesmas, swabnya untuk apa? Untuk balik kerja, untuk ke kantor, untuk syarat perjalanan keluar kota, atau ada kontak erat, ada keluarga yang positif atau enggak. Waktu itu saya bilang saya nggak butuh surat buat ke kantor, saya nggak kontak erat dengan orang positif COVID, saya juga tidak ada keluarga yang positif COVID, alhamdulillah. Tapi saya merasa saya kayaknya memang butuh swab, karena memang butuh swab karena saya merasa ada beberapa gejala yang kayaknya saya COVID gitu. Nah habis itu saya swab di puskesmas Wisma Indah. Pertamanya sih mental, tapi secara mental alhamdulillah sih sudah siap mental sih kalau misalnya memang mau kena COVID gitu kan. Jadi saya waktu itu swab, langsung di swab dan ternyata benar positif COVID-19. Alhamdulillahnya secara mental saya sudah siap kena sih, karena saya cuma ingin memastikan aja saya ini COVID apa tidak, seperti itu. Karena kalau misalnya saya nggak COVID ya saya siang berarti ada jadwal mau rapat, mau ngajar ya saya akan berangkat. Cuman karena saya COVID akhirnya saya ya udah melakukan isolasi mandiri. Lalu kalau ada kemarin ada yang tanya juga obatnya apa aja selama COVID gitu kan. Jadi kemarin itu dari puskesmas cuma dapat obat batuk, terus paracetamol ya karena saya ada demam. Habis itu ada vitamin. Jadi ada 3 itu, vitamin, paracetamol, obat demam. Itu terus itu aja. Jadi demam itu saya 2 hari, habis itu saya habis demam saya juga hilang penciuman ya, itu di hari ketiga ya. Jadi misalnya saya kena tanggal 4, tanggal 6 saya swab positif, tanggal 6 itu saya malamnya hilang penciuman. Nggak bisa bawa apa-apa. Terus apa aja yang saya lakukan? Saya mengisolasi diri sendiri ya, mengisolasi mandiri. Saya isolasi mandiri di rumah. Malamnya itu memang badan tuh rasanya tuh gak enak banget, yang panas bener-bener panasnya tuh kita ngerasain gitu. Padahal biasanya kalau misalnya kita sakit demam ya udah panas aja kan, semangat gitu. Kalau itu kemarin tuh saya tuh bener-bener panas, yang bener-bener saya tuh ngerasain panas gitu dari dalam tubuh, terus rasain panas dalam tubuh, terus linu-linu di area persendian kaki, terutama di daerah kaki sih saya linu-linu gitu, kayak digebuki orang sa-RT gitu, sakit gitu. Terus itu aja, jadi itu belum ada batuk dan lain sebagainya. Terus saya memang tidak menutupi kalau saya lagi kena COVID-19, karena saya juga pengen tahu sebenarnya teman-teman saya ini banyak nggak sih yang udah kena COVID gitu kan. Jadi saya update di WA terutama, ternyata teman-teman saya ini banyak banget yang udah kena. Jadi mereka telepon, udah nggak usah panik, tenang, nggak usah mikir macem-macem gitu. Kalau insya Allah kalau misalnya kamu santai, nggak stres, insya Allah ya gejala kamu ringan aja, kayak gini aja. Nanti tunggu aja di hari ke-5 ke-6
biasanya itu akan ada perburukan kondisi. Tapi insya Allah kalau misalnya hari kelima ke enam kamu nggak kenapa-kenapa, ya nggak apa-apa gitu. Gitu kan. Terus dikasih tahu teman, dikasih tahu pokoknya intinya ya jangan stres, jangan galau, nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah mikir macem-macem. Makan yang banyak, dibanyakin proteinnya daripada karbonnya, seperti itu. Terus berjemur, saya tetap berjemur jam 10 pagi berjemur. Terus tapi memang COVID ini bikin kita lemes sih, maksudnya gampang capek banget gitu. Ini saya ngomong agak lama panjang tuh baru bisa hari ini, 2 hari ini. Jadi kalau kemarin-kemarin ngomong agak panjang sedikit itu rasanya ngap-ngapan gitu, ngap-ngapan, capek, kesel gitu. Jadi memang sih, terus kemarin dikasih tahu kita punya oximeter, jadi kita ngecek kadar oksigen kita. Kalau misalnya kemarin tuh saya di angka 97, 98, 99, 97, 98, 99. Jadi insya Allah masih aman seperti itu. Jadi itu aja, selama isoman makan ya, makan terus. Kalau kemarin ada yang tanya obat batuknya apa, jadi kemarin itu saya tuh pas COVID ini justru batuk muncul di hari-hari terakhir sih. Jadi pas hari-hari awal itu memang rasanya tuh kayak di situ tenggorokan itu penuh, kayak banyak banget riaknya tapi nggak bisa keluar, dan kental banget. Mungkin ada yang teman juga kentalnya tuh kayak lem tuh nempel di sini, nggak bisa keluar. Nah itu saya untuk membantu biar bisa keluar, saya melakukan proning, gerakan proning ya. Proning itu selain untuk menambah saturasi oksigen, juga untuk bisa mengeluarkan dahak. Jadi posisinya kayak kita mau sholat sujud itu, ke posisi kayak gitu. Sediakan aku kemarin pakai plastik sih, jadi biar sekali keluar riak langsung bisa aku bungkus, aku buang gitu. Jadi proning karena belum ada batuk ya. Jadi kalau misalnya kita batuk pilek biasa tuh kita batuk gitu langsung dikeluarkan dahaknya tuh bisa. Kalau kena COVID tuh enggak. Jadi proning itu saya paksa untuk batuk, benar-benar saya nggak batuk, saya batuk-batukan untuk membantu mengeluarkan dahak di sini yang kental itu, dahak yang kental banget itu. Nah itu ternyata itu juga bisa mencegah adanya sesak nafas dan lain sebagainya. Jadi memang pas hari-hari awal kan belum ada batuk ya, saya batukan diri biar bisa keluar dahaknya itu, karena memang dahaknya kental banget. Terus minum obat apa? Kemarin itu saya herbalnya saya pakai JSH dari Sido Muncul, vitamin C, vitamin D, merek apa aja terserah. Terus paracetamol untuk demam. Terus batuk itu kemarin dapat dari puskesmas, ada obat batuk. Tapi juga ada beberapa teman yang menyarankan obat batuk dan lain sebagainya. Dan selama ini kalau saya batuk kan minum obat batuk hitam. Alhamdulillah kemarin ada. Tapi ya akhirnya sembuh-sembuh sendiri sih di hari. Batuknya hilang-hilang sendiri, insya Allah. Jadi memang di masa-masa kritis itu, di masa hari kelima ke-6, insya Allah kalau kita bisa melewati hari kelima ke-6 itu tanpa gejala yang memberat, ya insya Allah kita bakal aman. Jadi intinya memang karena alhamdulillahnya saya sudah vaksinnya tepat 3 bulan sih, vaksin di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Juni, Juli, Agustus, benar-benar pas 3 bulan, insya Allah pas antibodinya memang sudah terbentuk. Jadi alhamdulillah saya sudah vaksin. Buat teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin. Saya rasa gejala saya akhirnya ringan. Vaksin itu di hari pertama kita kena. Di hari pertama kita kena tuh langsung melawan gitu antibodi kita, melawan virusnya. Nah, diperburukan itu di hari kelima ke-6. Nah, sementara kalau kita tidak vaksin, antibodi baru melawan itu di hari ke-7. Seperti itu. Jadi, pasti sudah ada perburukan gejala ya. Entah itu ada sesaknya, ada mual ya, ada asam lambung naik dan lain sebagainya. Nah, saya untungnya
karena saya sudah vaksin, jadi dia begitu hari pertama ya otomatis kan langsung dilawan ya virusnya, dan itu yang bikin akhirnya gejalanya gejala ringan gitu, insya Allah gitu ya. Jadi buat teman-teman pesennya aku sih yang belum vaksin segera vaksin, nggak usah takut. Yang namanya vaksin itu kan memang kalau nanti kalau habis vaksin sakit, pegel-pegel dan lain sebagainya. Yang namanya vaksin sakit itu ada kipinya, itu hal yang sangat wajar. Orang anak bayi aja habis vaksin pasti ada demamnya gitu, apalagi kita habis vaksin ya pasti bakal ada reaksinya. Tapi ya insya Allah nggak apa-apa, insya Allah aman seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin segera vaksin, nggak usah takut ya, nggak usah takut, segera vaksin, karena paling nggak kalau kita kenalan ini sama virusnya, kondisi kita akan ringan-ringan saja insya Allah. Seperti itu ya. Tapi termasuk juga sih yang kemarin yang bikin kuat mental itu karena memang teman-teman keluarga itu benar-benar yang support gitu, benar-benar yang ayo pasti bisa, nggak apa-apa, pasti sembuh, nggak usah mikir aneh-aneh macam-macam, pengen apa, ngirimin makan, ngirimin vitamin gitu, ngirimin obat gitu. Jadi kemarin tuh banyak-banyak yang ngirim obat. Makasih banyak buat keluarga, teman-teman ya, teman-teman di masjid, teman-teman semuanya, thank you banget supportnya ya. Setiap hari tanyain gimana kondisinya, gimana kabarnya, itu juga cukup membantu sekali untuk melawan virus ini, karena benar-benar secara mental aku tuh nggak drop sama sekali. Secara mental aku tuh nggak mikir macam-macam tuh, enggak. Jadi entah karena memang sudah siap atau memang ya karena support sistem keluarga-keluarga terdekat ya banyak banget yang udah kena, dan saya yakin sih insya Allah saya bisa melewati gitu. Cuman ya memang ada masa-masa capeknya tuh udah 10 hari di rumah aja gitu ya, sementara gejalanya tuh cuma 5-6 hari tuh saya sudah baik, sudah sehat gitu kan, sudah nggak ada gejala dan sebagainya, pencium sudah kembali. Itu ya memang lebih ke bosennya sih, bosen karena harus di rumah aja, harus menyelesaikan masa 10 hari isoman. Tapi ya nggak bisa ngebayangin kalau nggak ada orang-orang, teman-teman terdekat yang ngasih support, ya pasti juga bakal ada daunnya gitu. Tapi alhamdulillah bisa melewati masa-masa apa ya, kena COVID-19. Jadi kalau dulu tuh ngebayanginnya COVID itu kayak batuk pilek, aku bilang enggak, beda, rasanya berbeda sekali gitu ya. Bukan kayak batuk pilek biasa ya, dari dahaknya aja udah beda, karena benar-benar kental yang kayak lem ya. Badan sakit semuanya kayak digebukin orang satu RT. Tapi sekali lagi yang bisa menyembuhkan tuh memang diri kita sih, asal kita udah tenang, gak usah mikir macam-macam, insya Allah juga semuanya akan baik-baik saja. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang sedang menjalani isolasi mandiri ya, sedang menjalani isoman, tetap semangat, insya Allah semuanya bisa terlewati dengan baik. Itu dia kurang lebih ya, apa aja yang dimakan ya. Ada obat antivirus dari puskesmas itu dapat, ada obat antivirus, demam, obat batuk, vitamin, udah itu aja. Terus aku tambahin juga minum hangat-hangat terus. Sampai hari ini saya belum berani minum es ya, belum berani minum es, minumnya masih jahe panas gitu-gitu, maksudnya yang benar-benar hangat buat tubuh, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi menjalani isolasi mandiri, tetap semangat, fighting, tetap yakin pasti bakal sembuh. Gak usah mikir aneh-aneh, gak usah mikir macem-macem gitu ya, tetap tenang aja, tetap semangat. Udah, itu kurang lebih ceritaku selama pandemi, selama kena COVID-19 kemarin. Akhirnya merasakan juga dan lulus alumni COVID-19. Terima kasih sekali buat teman-teman, saudara, keluarga semuanya yang selalu dukung dan support aku. Ngerasa banget pas sakit kemarin banyak banget yang sayang. I love you so much guys. Thank you. Tetap sehat semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, yang belum vaksin segera vaksin.